Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penayangan program Maluku Antar Nusa. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antar Nusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Pasca terbakarnya speedboat Bintang Fajar rute Jailolo Ternate Sabtu pekan lalu, pengawasan penumpang speedboat diperketat. Pegawai pemerintah Kota Ambon yang melakukan pungutan liar atau pungli akan ditindak. Ditreskrim Sus Polda Maluku menangani sedikitnya 40 kasus pelecehan dan penghinaan lewat media sosial. Demikian antara lain topik utama Maluku Antar Nusa malam ini, dan bersama saya Alen Lekatompesi, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, pasca kebakaran speedboat Bintang Fajar di Teluk Jailolo Sabtu pekan lalu, Syah Bandar Jailolo Maluku Utara memperketat pengawasan penumpang speedboat. Seluruh penumpang diwajibkan mengenakan jaket penyelamat dan menunjukkan KTP atau bukti diri. Pasca terbakarnya speedboat Bintang Fajar rute Jailolo Ternate yang menewaskan 7 penumpangnya Sabtu pekan lalu, Syah Bandar Jailolo memperketat pengawasan terhadap penumpang speedboat antar pulau. Sebelum berangkat, penumpang harus memperlihatkan bukti diri seperti KTP serta mengenakan jaket penyelamat atau pelampung. Kepala Syah Bandar Jailolo, Afan, mengatakan mestinya kapal di bawah 7 gross ton merupakan kewenangan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubunganlah yang harusnya melakukan pengecekan terhadap kelayakan mesin, bodi maupun jumlah penumpang speedboat. Penumpang harus sesuai KTP. Terus kedua, setiap pelayar yang akan berlayar sebelum mereka naik ke atas kapal harus menggunakan life jacket. Terus ya mungkin ke depan pintu-pintu darurat di speedboat harus ada. Ketiga, penggunaan cergen sudah tidak boleh lagi. Afan menyebutkan dirinya telah mengajukan keberatan kepada Dinas Perhubungan Halmahera Barat karena penumpang speedboat selalu melebihi kapasitas dan tidak pernah ditegur. Berkaca dari pengalaman terbakarnya Bintang Fajar, Afan meminta penumpang speedboat mematuhi aturan keselamatan, termasuk tidak memaksa untuk berangkat jika cuaca buruk. Dari Jailolo, Maluku Utara, Rudi Samsi melaporkan. Yang di situ tuh, abang. Pegawai pemerintah yang terlibat praktek pungutan liar akan ditindak. Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pegawai yang melakukan pungutan liar, terutama pada pelayanan publik. Dalam menindaklanjuti instruksi Presiden terkait penghapusan pungutan liar, pemerintah Kota Ambon sudah memerintahkan seluruh SKPD untuk mengawasi seluruh aparatur untuk bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dalam melaksanakan tugas pelayanan ditemukan ada aparatur pemerintah Kota Ambon yang terlibat dalam praktek pungli, terutama dalam pelayanan publik, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan Sekretaris Kota Ambon AG Latuheru. Menurut Latuheru, proses perizinan di Kota Ambon yang dilaksanakan saat ini bebas dari pungli dan sangat cepat. Latuheru juga mengingatkan seluruh aparatur di lingkup pemerintah Kota Ambon untuk tidak terlibat dalam proses calo saat masyarakat hendak melakukan pengurusan di kantor wali kota. Kepada seluruh pimpinan SKPD, setelah kita nonton berita apa yang terjadi di Kementerian Perhubungan, jauh-jauh hari itu sudah diwanti-wanti sebetulnya. Ada edaran yang kita sudah edarkan, misalnya tidak boleh pakai calo dalam pengurusan perizinan. Calo itu juga menimbulkan pungutan. Yang pungutan bisa saja sampai di orang yang membantu mengurus dianggap sekian. Tahu-tahu sebetulnya itu diciptakan hanya sendiri oleh calonya. Karena itu baik pegawai kita larang tidak bisa jadi calo, tapi juga yang lain jangan. Kalau punya ada perusahaan yang staf saya di perusahaan datang mengurusnya, tidak lama kok proses perizinan kita. Nah, kita juga sudah Pak Penjabat juga sudah perintahkan seluruh pimpinan SKPD untuk mengingatkan mereka kembali untuk laksanakan seluruh pungutan berdasarkan aturan yang berlaku. Jangan di luar aturan. Kalau di luar aturan, ya pasti kita akan terjebak di situ. Menurut Latuheru, upaya memberantas pungli butuh kerjasama antara masyarakat dan aparatur pemerintah. Kepada masyarakat, Latuheru berharap apabila dalam melakukan pengurusan ditemukan adanya praktek pungli, untuk segera melaporkan kepada aparatur pemerintah Kota Ambon agar dapat diproses lebih lanjut.
Pemerintah Kota Ambon senantiasa berupaya untuk membebaskan segala urusan pelayanan publik bebas dari praktek pungli. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, hanya 5 orang dari 100 peserta yang mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa di Bula, Seram bagian timur yang dinyatakan lulus. Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur menyelenggarakan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meminimalkan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil. Maraknya praktek penyalahgunaan anggaran pembangunan membuat pemerintah terus berupaya menguranginya. Salah satu kiat pemerintah dalam menguji kemampuan aparatur pemerintah, utamanya yang langsung berhubungan dengan penggunaan anggaran negara. Terkait hal itu, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menggelar uji sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Uji ini diikuti 100 pegawai negeri sipil lingkup Kabupaten Seram bagian timur. Ujian ini dimaksudkan untuk mendapatkan aparatur pemerintah yang handal untuk diberi tanggung jawab dalam menangani penggunaan anggaran pembangunan, diantaranya sebagai kuasa pengguna anggaran dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Petugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Robert C. Naga mengatakan hasil ujian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengangkat aparatur pada jabatan teknis yang mengurusi penggunaan anggaran pembangunan. Tujuannya juga untuk sebelum terjadi korupsi dicegah dulu dengan adanya ini, ahli pengadaan ini, biar peserta juga akan mengerti bahwa pengadaan harus benar-benar dilakukan dengan baik. Para peserta diuji secara online tentang aturan serta teknis penggunaan anggaran pembangunan. Ketatnya ujian membuat hanya 5 orang dari 100 peserta yang dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketua Panitia Ujian Sertifikasi Karno Rumalutur mengatakan, ujian serupa akan kembali dilakukan untuk memperbanyak jumlah aparatur yang siap diberi tanggung jawab menangani anggaran pembangunan di Kabupaten Seram bagian timur. Dari Bula, Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolres Seram bagian timur akan menindak anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar saat razia maupun memberikan pelayanan lainnya. Kebijakan ini sejalan dengan upaya untuk memberantas praktek pungli di tubuh Polri. Menindaklanjuti perintah Kapolri, Polres Seram bagian timur memperketat pengawasan terhadap kinerja anggota Polri di wilayah itu. Hal itu dilakukan menyusul terungkapnya praktek pungli di sejumlah instansi termasuk di tubuh Polri. Wakapolres Seram bagian timur Kompol Saraju Suwakul mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya pungli yang dilakukan anggota Polres Seram bagian timur. Pengawasan ketat terus dilakukan terutama terhadap kinerja anggota polisi lalu lintas saat razia kendaraan bermotor maupun pembuatan SKCK serta pelayanan lainnya. Hingga saat ini Polres Seram bagian timur belum menangani pelayanan pembuatan SIM karena alatnya belum tersedia. Seluruh masyarakat SPT jika menemukan anggota Polri yang melakukan pungli di lapangan, tolong segera dilaporkan kepada pimpinan Polri di Polres ini untuk kemudian kami tindak lanjuti. Sementara pelayanan STNK dan BPKB serta pajak dan plat nomor kendaraan ditangani oleh Samsat Unit Bula. Pelaksana tugas Kepala Samsat Unit Bula, Nining, mengungkapkan pelayanan kepada masyarakat akan tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku, termasuk pemberlakuan biaya administrasi. Nining menegaskan pengawasan terus dilakukan terhadap para aparatur Samsat Unit Bula guna memastikan tidak terjadinya praktek pungutan liar. Samsat Bula saat ini hanya melayani administrasi kelengkapan untuk selanjutnya diteruskan ke Masohi dan Ambon. Dari Bula Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku saat ini menangani 40 laporan kasus penghinaan melalui media sosial. 4 diantaranya sudah diserahkan ke Kejaksaan.
Sejak Januari hingga Oktober tahun ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Suspolda Maluku menangani sedikitnya 40 laporan masyarakat mengenai penghinaan atau pelecehan melalui media sosial. 4 di antara kasus tersebut sudah diselesaikan dan berkasnya diserahkan ke kejaksaan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Budi Wibowo mengatakan, tidak ada laporan berunsur SARA, tetapi rata-rata kasus yang dilaporkan itu lebih kepada penghinaan atau pelecehan. Bahkan saya membentuk satgas khusus, gitu. Jadi saya bentuk satgas khusus di bawah pimpinan Kasubdit Cyber, tapi anggotanya gabungan dari sudut yang lain. Kalau hanya dari cyber saja tidak mencukupi. Kita siap apa saja melayani mereka-mereka yang merasa dirugikan kaitannya dengan anggaran undang-undang itu. Namanya apa? Patroli cyber itu salah satu kegiatan oleh Satgas ini. Dia melaksanakan patroli. Jadi kalau yang sabar kalau patroli jalan-jalan, kami patrolinya ada patroli cyber. Nah, ada nggak dia yang pelecehan, ada nggak dia yang mencemarkan nama baik. Kalau pilkada Sementara menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Ambon, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku juga terus melakukan patroli cyber atau pengawasan terhadap bahasa-bahasa dan kalimat yang dimuat melalui media sosial. Hal ini untuk mengantisipasi adanya unsur provokasi yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab sehingga bisa menimbulkan gangguan Kamtibmas di daerah ini. Ditreskrimsus juga sudah membentuk Satgas Gakum Cyber untuk mengantisipasi hal tersebut. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sekitar 500 personil aparat keamanan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Buru. Polres Buru telah mengumpulkan seluruh tim sukses pasangan bakal calon untuk diarahkan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kapolres Buru AKBP Leo Simatupang mengatakan jelang penetapan pasangan calon pihaknya telah melakukan sejumlah kegiatan untuk pengamanan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Buru, diantaranya simulasi pengamanan, aksi demonstrasi, dan gelar pasukan. Polres Buru menerjunkan 350 personil untuk pengamanan pilkada. Mereka dibantu 12 personil dari Brimobda Polda dan Direktorat Sabara Polda Maluku. Selain itu, personil TNI dari Kodim dan Kompit 731 juga dilibatkan dalam pengamanan pilkada di Buru. Kapolres menyebutkan, Polres Buru akan menambahkan pasukan di sejumlah titik yang diperkirakan rawan konflik maupun perbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan. Jadi untuk perkuatan tentu berbeda, di mana nanti pada saat pentahapannya sudah eskalasi yang meningkat, kita akan menyiapkan satu SST pasukan BKU tambahan berada di Polsek Air Buaya, Polsek Waplau, dan di Polsek Wayapo. Ini gunanya untuk memperingkas pergeseran pasukan dalam apabila terjadi hal-hal yang bersifat kontingensi. Untuk bagian kota sendiri, kita sudah siapkan kekuatan tentunya lebih banyak dibandingkan yang ada di kecamatan. Ini tugasnya selain membackup wilayah kota dan untuk wilayah polsek-polsek. Kapolres menyebutkan pihaknya telah mengumpulkan seluruh tim sukses bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka diminta menciptakan dan menjaga situasi keamanan yang kondusif jelang penetapan pasangan calon maupun kampanye hingga penetapan dan pelantikan. Dari Namlea, Kabupaten Buru, RS Stasi Jawa melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Adela Selano, mantan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Masohi, dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. JPU menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperkaya diri dengan jalan korupsi. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung sore kemarin. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon kembali menyidangkan kasus korupsi anggaran operasional kantor Pos Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2013. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan tuntutan. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Adela Selano dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa wajib membayar uang pengganti sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Apabila tidak mencukupi, seluruh harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupinya.
Jaksa penuntut umum menyatakan pada tahun 2013 lalu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan kucuran dana APBN sebesar 4.600.000.000 rupiah untuk kegiatan sensus pertanian tahun 2013 yang disalurkan melalui PT Pos Cabang Masohi. Anggaran itu tidak dipergunakan untuk kepentingan sensus penduduk, melainkan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Akibatnya, negara dirugikan 1.034.000.000 rupiah. Selain itu, anggaran operasional biaya wesel kantor pos Masohi juga digelapkan terdakwa. Jaksa menyatakan tidak ada alasan pemaaf kepada terdakwa karena tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan dari kuasa hukum terdakwa. Panile Tahid melaporkan. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina mengunjungi RSUD Dr. Haulusi Ambon pagi tadi. Pada kunjungan tersebut mereka memberikan bingkisan kepada ratusan pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. Calon wali kota Ambon Paulus Kastanya mengatakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kota Ambon merupakan program prioritas pro rakyat yang akan diterapkan saat terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon. Sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama warga kota yang terbaring di rumah sakit, pasangan Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina mengunjungi RSUD Haulusi Ambon pagi tadi. Kunjungan itu merupakan salah satu program yang termuat dalam visi dan misi calon wali kota Ambon dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Satu persatu ruang Bangsal didatangi oleh pasangan wali kota Ambon dan wakil wali kota Ambon. Kedatangan mereka disambut oleh keluarga pasien. Kepada para pasien yang terbaring, calon wali kota Ambon Paulus Kastanya langsung memberikan bingkisan. Pemberian itu merupakan wujud kepedulian untuk meringankan beban mereka. Calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina juga melakukan hal yang serupa dengan memberikan bingkisan kepada para pasien yang dirawat di rumah sakit itu. Latu Konsina berharap pemberian itu dapat mendekatkan hubungan pasangan pantas dengan para pasien. Calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina menyatakan program pelayanan kesehatan bagi warga kota Ambon merupakan salah satu program pro rakyat yang akan dilaksanakan bila mereka terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon. Pasangan Paulus Kastanya Samlatu Konsina dengan salah satu program prioritasnya yaitu pelayanan kesehatan yang maksimal akan membangun rumah sakit umum daerah kota Ambon. Selain itu pelayanan di puskesmas akan dilakukan 24 jam termasuk hari libur. Semua itu merupakan upaya meningkatkan derajat kesehatan warga kota Ambon. Panile Tahid melaporkan. Sementara itu bakal calon wali kota Ambon Richard Louhena Pesi semalam menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Partai Golkar Provinsi Maluku. Pasangan bakal calon wali kota itu merupakan bakal calon yang diusung Partai Golkar. Sebelum menghadiri kegiatan pelantikan Dewan Pengurus Partai Golkar Provinsi Maluku, bakal calon wali kota Ambon Richard Louhena Pesi bersama ketua dan fungsionaris Partai Golkar pada Selasa sore juga ikut menjemput kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto bersama rombongan di Bandar Udara Patimura Ambon. Bakal calon wali kota Ambon Richard Louhena Pesi selain menjadi bakal calon wali kota Ambon juga merupakan salah seorang fungsionaris yang turut memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Partai Golkar di Maluku. Setelah melakukan penjemputan bersama fungsionaris partai lainnya, bakal calon wali kota Richard Louhena Pesi langsung menuju lokasi pelantikan untuk menghadiri proses pelantikan Dewan Pengurus Partai Golkar Provinsi Maluku. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto mengatakan, ada sejumlah bakal calon kepala daerah dan wali kota yang diusung Partai Golkar hadir dalam kegiatan pelantikan Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Provinsi Maluku dan merupakan figur terbaik. Novanto menyebutkan calon wali kota Ambon Richard Louhena Pesi misalnya adalah figur pemimpin, memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi dan mampu membawa kota Ambon ke arah yang lebih baik. Jadi kalau saya lihat perkembangan calon gubernur kita di Maluku, ini persentase sampai saat sekarang ini Pak Gubernur ini saya lihat sendiri ada 56%. Jadi kalau 56% ini untuk kita harapkan bahwa seluruh kader-kader kita, baik anggota DPR Indonesia
DPRD tingkat 1 dan 2 ini harus bisa bersama-sama terjun untuk memenangkan calon pilkada kita. Abu Sawawa, Cakta. Jabatan 3 Kapolsek di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease diserah terimakan hari ini. Serah terima jabatan itu berlangsung di lapangan apel Mapolres Ambon. Tiga jabatan Kapolsek yang diserah terimakan itu masing-masing Kapolsek kawasan Bandara Patimura Ambon, Kapolsek kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, dan Kapolsek Baguala. Kapolsek kawasan Bandara Patimura dijabat oleh AKP Imade Aris Chandra Putra, mantan Panit 2 Subdit 2 Direktorat Intel Kampolda Maluku. Sedangkan AKP Wilhelmus Minanlarat yang sebelumnya menjabat Kapolsek kawasan Bandara Patimura kini menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Baguala. Kapolsek kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon yang sebelumnya dijabat oleh AKP Riki Hikmawan kini digantikan AKP Roni Ferdi, mantan Kapolsek Pulau-Pulau Aru Polres Pulau Aru. Sementara Riki Hikmawan menduduki jabatan baru sebagai Kasat Binmas Polres Seram Bagian Timur. Jabatan 3 Kapolsek ini diserah terimakan dalam upacara yang dipimpin Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Harold Huai. Kapolres Ambon dalam amanatnya mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dan wajar dalam suatu organisasi. Para Kapolsek yang baru diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai tupoksi di wilayah hukumnya masing-masing. Khusus di wilayah pintu masuk kota Ambon seperti pelabuhan dan bandara, Kapolres meminta untuk memperketat pengawasan terhadap masuknya narkoba maupun minuman keras. Razia rutin perlu terus ditingkatkan agar wilayah ini aman dan kondusif. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menilai Kota Ambon merupakan salah satu pintu masuk negara-negara ASEAN ke Indonesia bagian timur. Untuk itu masyarakat harus diberikan pemahaman manfaat konektivitas ASEAN dan tantangan keamanan yang akan dihadapi. Staf ahli Gubernur Maluku Frona Kudubun mengatakan ASEAN berada di kawasan Pasifik yang telah berkembang menjadi salah satu faktor tantangan ekonomi, politik, dan keamanan global. Meski demikian, banyak masyarakat Indonesia belum memahami keberadaan ASEAN. Masyarakat hanya mengenal ASEAN sebagai organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Olehnya, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang berbagai bentuk kerjasama ASEAN yang tercakup dalam 3 pilar konektivitas. Kudubun mengatakan hal itu saat berlangsungnya diseminasi konektivitas ASEAN dan tantangan keamanan di kawasan yang digelar Kementerian Koordinator Polhukam. Deputi Menko Polhukam Urusan Politik Luar Negeri Duta Besar Lutfi Raub mengatakan digelarnya kegiatan ini di Ambon karena berbagai alasan. Di antaranya Ambon sangat strategi baik dari sisi geografis maupun peluang perkembangan ekonomi. Selain itu, Ambon merupakan pintu masuk negara-negara ASEAN ke wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai pintu masuk, Ambon dan Maluku umumnya memiliki peluang untuk pengembangan ekonomi dan tantangan keamanan di kawasan. Dikemukakan ada 9 prioritas isu kejahatan lintas negara yang menjadi perhatian ASEAN, antara lain terorisme, pembajakan di laut, perdagangan gelap narkoba, dan penyelundupan senjata. Batas antar negara juga menjadi tantangan keamanan yang menjadi perhatian ASEAN. Tantangan kita nih di dalam ASEAN integrasi kan konektivitas, terutama di negara maritim ASEAN yang yang wilayah laut, sehingga tentu pemerintah sekarang juga melakukan berbagai langkah terobosan dengan membangun infrastruktur secara masif, infrastruktur kelautan. Kita tentu pernah dengar mengenai tol laut, pembangunan berbagai pelabuhan laut dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mengintegrasikan ASEAN yang ada di wilayah kepulauan dengan Asia daratan. Itu sudah menjadi komitmen bersama ASEAN. Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini diantaranya staf khusus Menlu Jauhari Orat Mangun dan Dharma Anwar akademisi Unpati. Hamja Tomia melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar bintek pengkajian peraturan daerah bermasalah di Ambon.
Bintek tersebut difokuskan pada instrumen simplifikasi regulasi tahun 2016. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pemangkasan regulasi pusat dan daerah. Hal itu penting dilakukan mengingat aturan-aturan yang berhubungan dengan perizinan serta investasi khususnya banyak yang tumpang tindih dan berbelit-belit. Hal itu menjadi salah satu faktor utama penghambat investasi di daerah. Belum lagi sistem birokrasi yang panjang yang mengharuskan perlu dilakukan simplifikasi atau penyederhanaan regulasi. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri menggelar bimbingan teknis pengkajian daerah bermasalah melalui instrumen implikasi regulasi tahun 2016 di Ambon kemarin. Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Kurniansi mengatakan tahun ini sementara dilakukan kajian mendalam terhadap 3.000 peraturan daerah tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Hal itu dilakukan agar peraturan daerah yang dibuat tidak menjadi penghambat dalam proses berinvestasi di daerah. Melalui langkah pengkajian hingga penghapusan perda tersebut diharapkan dapat mempermudah para investor untuk berinvestasi di seluruh kabupaten, kota maupun provinsi di Indonesia. Regulasi 3.000 peraturan daerah mau tidak mau harus kita lakukan dengan setelah kita melakukan kajian secara mendalam, tidak hanya peraturan daerah, peraturan kepala daerah di level provinsi dan kabupaten kota, bahkan peraturan menteri dalam negeri pun sebanyak 111 itu termasuk yang kita lakukan pembatalannya. Jadi dari angka 3.143 ada 111 peraturan menteri yang kita lakukan deregulasi. Sekda Maluku Hamid bin Tahir saat membuka kegiatan itu mengatakan Bintek ini memiliki nilai yang sangat strategi bagi Maluku. Dengan Bintek ini dapat meningkatkan kualitas pengkajian peraturan daerah yang bermasalah karena menggunakan instrumen yang terstruktur, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kajian yang matang dan akurat terhadap peraturan daerah yang digunakan. Selain itu, sumber daya aparatur pengkajian dan penganalisa peraturan daerah bermasalah dapat bertambah secara kuantitas. Di Maluku, akibat adanya pemangkasan regulasi bermasalah, ada 89 peraturan daerah kabupaten kota di Maluku yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Perda yang dibatalkan itu termasuk yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Frida Raiman, Lamarunga melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kementerian Koordinator Kemaritiman melakukan uji publik pedoman kelembagaan pendukung kebijakan strategis bidang kemaritiman di Unpati Ambon. Rektor Unpati Profesor Martinus Sapteno minta Kemenko Kemaritiman untuk mengeluarkan kebijakan strategis yang dapat mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan. Kementerian Koordinator Kemaritiman membangun kerjasama dengan Universitas Patimura dalam menyusun kebijakan strategis di bidang kemaritiman. Salah satu implementasi dari kerjasama itu, Kemenko Kemaritiman melibatkan dosen dan mahasiswa Unpati dalam uji publik pedoman kelembagaan pendukung kebijakan strategis bidang kemaritiman. Pedoman kelembagaan pendukung kebijakan strategis bidang kemaritiman itu disusun oleh tim Kemenko Kemaritiman bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor. Rektor Unpati Ambon Profesor Martinus Sapteno mengatakan kebijakan kemaritiman harus sesuai dengan kondisi geografis suatu wilayah. Demikian juga dengan sarana prasarana harus didesain sesuai geografis. Hal itu sangat penting agar kebijakan dan prasarana yang disiapkan itu mampu mendongkrak sumber daya manusia serta sumber daya alam yang ada. Sapteno mengemukakan untuk melakukan pembangunan yang merata, pemerintah pusat dan provinsi harus bersinergitas. Kepala Biro Perencanaan Kemenko Kemaritiman Suparman mengatakan uji publik dilakukan di Unpati dengan tujuan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan pedoman kelembagaan pendukung kebijakan strategis bidang kemaritiman. Harapannya, kemaritiman menjadi sektor unggulan di masa Presiden Jokowi. Kemenko Kemaritiman juga membuka diri menerima masukan dari stakeholder ataupun kelompok kerja demi penyempurnaan berbagai kebijakan di masa mendatang. Pihaknya juga bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui kebijakan Kemenko Kemaritiman.
Draft pedoman kelembagaan pendukung kebijakan strategis bidang kemaritiman disampaikan Priyono sebagai tim penyusun. Telaah terhadap pedoman Kemenko Kemaritiman itu dilakukan Profesor Ahuliap Watloli dan Dekan Fisip Unpati Yusuf Madubun. Madubun mengatakan pedoman kelembagaan pendukung kebijakan strategis bidang kemaritiman perlu memperhatikan isu kedaulatan dan keadilan. Menurutnya, kedaulatan dan keadilan sangat mempengaruhi masyarakat merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Berbagai masukan dari dosen dan mahasiswa Unpati ini sangat penting untuk menguatkan kebijakan Kemenko Kemaritiman. Hamzah Tumia melaporkan. Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Patimura Ambon menggelar Seminar Nasional Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia pagi tadi. Seminar tersebut menghadirkan peserta dari 4 negara yakni Thailand, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat. Seminar Nasional ke-9 tentang kelestarian hutan dan produk hasil hutan untuk pembangunan berkelanjutan digelar Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Unpati. Seminar itu bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia dari ancaman eksplorasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat membuka seminar nasional itu, Sekretaris Kota Ambon Agelato Heru mengatakan pengelolaan hutan secara lestari di Indonesia sudah menjadi keharusan. Dirinya berharap hasil seminar itu dapat dijadikan pedoman untuk menjaga keseimbangan ekosistem global dan keberadaan hutan tropis yang menjadi masalah dunia. Menurutnya, kerusakan hutan di Indonesia dilatar belakangi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang kurang baik. Kerusakan hutan tidak hanya terjadi di areal pemanfaatan hutan, bahkan juga di kawasan konservasi. Saat ini, kerusakan hutan telah menjadi masalah internasional. Banyak LSM yang menyuarakannya, termasuk perambahan dan pembakaran hutan. Wakil Rektor Unpati, JW Mose mengatakan, masalah kehutanan merupakan isu global yang menjadi perhatian dunia. Mose berharap Unpati terus melakukan penelitian utamanya di bidang kehutanan. Tentang kehutanan ini sangat penting, sehingga pemanfaatan kayu yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Maluku, ini juga harus bijaksana. Hutan tidak boleh dirusakkan. Sebab apa? Kerusakan di hutan itu akan sangat berdampak besar terhadap lingkungan pesisir maupun di laut. Jadi saya istilahkan from forest to the reef atau from forest to the oceans. Artinya dampak kerusakan sekecil apapun yang terjadi di hutan itu akan berdampak besar terhadap kegiatan yang ada di masyarakat pesisir maupun yang ada di laut. Ketua Panitia Roni Esmail mengatakan seminar itu bertujuan untuk mengatasi kerusakan hutan di Maluku dan Indonesia. Lewat seminar itu diharapkan diperoleh solusi dan pencegahan dalam melindungi hutan dari ancaman pengerusakan. International Symposium ini untuk Wood Research Society ini adalah sarana untuk membagi informasi antara semua peneliti kayu maupun kehutanan di Indonesia dan berbagai negara yang mempunyai society perkumpulan masyarakat peneliti kayu ini. Dan diupayakan kita saling membagi informasi untuk peningkatan inovasi pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan juga secara global. Selain Unpati, peserta seminar juga datang dari Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Panile Tahid melaporkan. Puluhan sekolah dasar di Kota Ambon mengikuti Festival Seni Siswa se-Kota Ambon. Festival ini diprakarsai Sekolah Dasar Negeri 83 Ambon. Untuk menumbuhkan bakat dan minat siswa di bidang seni, Sekolah Dasar Negeri 83 Ambon menggelar Festival Seni Siswa Sekolah Dasar se-Kota Ambon
Kegiatan yang merupakan inisiatif dari SD Negeri 83 Ambon itu bertujuan memotivasi siswa sekolah dasar di Kota Ambon untuk mengembangkan bakat dan minat serta talenta yang dimiliki. Festival Seni SD se-Kota Ambon dibagi dalam 5 kategori lomba, yakni melukis, mewarnai, baca puisi, nyanyi solo, serta modeling. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama, menyambut positif Festival Seni Siswa Sekolah Dasar se-Kota Ambon itu. Kainama menyebutkan kegiatan seperti ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya di Kota Ambon. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini dapat melahirkan seniman-seniman muda yang termotivasi untuk mengharumkan nama Kota Ambon baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Membiasakan siswa untuk menunjukkan kreativitas mereka. Di samping mereka dibentuk dari sisi pengetahuan, mereka punya keterampilan, skill itu juga penting. Karena itu sangat menjanjikan bagi kehidupan mereka ke depan. Kegiatan ini dia akan berjalan secara rutin. Jadi nanti setiap tahun ada perebutan festival ini. Ya. Yang paling pertama itu tentang bakat dan minat siswa. Yang seyogianya bahwa anak-anak SD ini seperti ini ditinggal oleh pihak-pihak terkait, dan oleh karena itu memotivasi sekolah untuk melakukan kegiatan ini. Awal untuk dia melakukan kegiatan setelah kerusuhan, sampai dengan sekarang kegiatan seperti ini belum ada, baru SD 83 dia melaksanakan. Agar siswa-siswa didik bidang dasar di Kota Ambon, khususnya SD, mampu untuk mengkreativitaskan bidang kegiatan dalam bidang seni, agar kelak mereka besar bisa dibekali dengan keahlian khusus. Mereka tidak perlu lagi menjadi pegawai, tapi mereka punya keahlian yang bisa menghidupi mereka kelak. Pemenang lomba seni SD se-Kota Ambon selain merebut piala bergilir Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, juga akan diberikan piala dan penghargaan serta uang pembinaan sebagai rangsangan untuk meningkatkan minat dan bakat seni siswa. Festival ini diikuti lebih dari 600 peserta yang rencananya akan berlangsung selama 2 hari. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon berharap para juri harus melakukan penilaian secara objektif berdasarkan kemampuan para siswa, bukan berdasarkan pendekatan emosional hubungan sekolah atau keluarga. Abu Lamarunga, TVRI Maluku melaporkan. Anak dan remaja memiliki bakat masing-masing yang patut dikembangkan sehingga dapat menjadi bekal mereka di masa yang akan datang. Pengembangan bakat anak dan remaja khusus bidang seni menjadi perhatian serius Gereja Protestan Maluku Jemaat Souhoro. Setiap anak atau remaja memiliki bakat seni yang terpendam. Bakat seni anak patut dikembangkan atau diasah sehingga dapat bermakna bagi anak yang bersangkutan. Gereja Protestan Maluku Jemaat Souhoro sejak dini telah memberikan perhatian terhadap pengembangan bakat seni anak dan remaja di lingkungan mereka. Kamis kemarin Jemaat Souhoro menggelar pementasan seni bagi anak dan remaja untuk mengembangkan bakat mereka. Berbagai jenis seni ditampilkan dan pagelaran tersebut. Banyaknya bentuk seni yang ditampilkan untuk memberi ruang bagi setiap anak mengangkat bakat yang dimilikinya. Karena itu peran kita sebagai pengasuh, sebagai orang tua, dan seluruh pelayan anak yang telah menyatakan tanggung jawab untuk melakukan itu, mari teruslah kita karyakan apa yang mesti kita buat bagi anak-anak ini supaya gereja ini ke depan akan tetap lebih baik lagi. Setidaknya seni tarik suara, tarian tradisional dan modern, serta peragaan busana daerah. Selain mengembangkan potensi seni, pergelaran seni ini juga untuk melestarikan budaya Maluku. Pergelaran seni tersebut dibuka Ketua Subkomisi Anak dan Remaja Jemaat Souhoro, Ena Sipahelut. Pergelaran seni diikuti perwakilan dari 5 sektor di Jemaat Souhoro. Masing-masing sektor menampilkan seni sesuai dengan kategori yang ditetapkan panitia, seperti tarik suara. Sementara mereka yang memiliki bakat menari, mereka menampilkan tarian tradisional ataupun modern. Demikian halnya dengan anak dan remaja yang memiliki bakat untuk peragaan busana, mereka menampilkan busana tradisional.
Peragaan busana tradisional tersebut sekaligus sebagai upaya untuk memperkenalkan dan melestarikan keragaman pakaian adat Maluku. Julius Padaunan dan Junaidi Esril melaporkan.